kekentalan darah, tidak dengan tensinya. Tensi tidak begitu mempengaruhi, tapi lebih dominan ke kekentalan darah, ke kekuatan energi pasien. Untuk yang kedua, pada kasus tensi normal, berat badan 60 kurang lebih sampai 80-an idealnya secara umum. Pengambilan untuk tahap awal itu 150 sampai dengan 200 mili. Maksimalnya kurang lebih nanti di angka 250. Jadi dalam pengambilan itu terutama tahap awal jangan langsung dimentokkan kepada dosis maksimalnya. Karena apa? Kita tidak mengetahui kekuatan asli pasien tersebut. Jadi misalnya gini, ketika orang itu kondisinya normal, kita rata-rata diambil itu kan bisa 250. Tapi untuk tahap awal jangan langsung ke 250. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kekuatan baik fisik atau mental si pasien, Pak. Jadi kalau diambil 150 dulu, insya Allah itu pun sudah nanti tubuh akan merasakan manfaatnya, dan yang jelas pasien tidak sampai fase ke drop atau gelir atau lemas gitu ya Pak. Nah itu tujuannya sehingga apa, kesan daripada tenaga fungsi itu tidak jelek. Karena nanti ada, mohon maaf, terapis itu yang dia belajarnya ngikut apa adanya guru, Pak. Nah, nanti saya akan kupas teknik-teknik terapis di lapangan, Pak. Yang saya jumpai dan saya sudah mempraktekkan. Nanti ada yang teknik pengambilan itu dengan dosis kecil. Ada terapis itu yang ambil dosis sedang. Ada nanti terapis itu yang karakternya ambil dosis ekstrim, Pak. Dan itu saya sudah mempraktekkan semuanya. Sehingga dari tipe yang ngambilnya sedang, ringan, besar itu bisa diambil kesimpulan yang paling aman dan tetap berdampak baik untuk proses pengobatan. Untuk yang ketiga, untuk yang tensi tinggi. Untuk yang tensi tinggi biasanya ringnya itu ya berat badannya hampir sama dengan yang tensi rendah. Bisa rata-rata 60-80. Itu pengambilan nanti bisa 200 sampai 300 mili. Jadi untuk kondisi orang yang cenderung dia tensi tinggi, kemudian berat badannya 60 sampai 80 tadi, itu rata-rata bisa diambil tahap pertama itu dengan dosis 200 sampai 300 mili. Tapi rata-ratanya ya jangan langsung mentok ke 300-nya, jadi 200 sampai 250 dulu itu sudah sangat bagus. Sahabat, kemudian untuk catatan, untuk rumus pengambilan darah kotor
atau pengeluaran darah terapi al-fasdu, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya misalnya berat badan seseorang itu 70 kilo. Nah, nanti tinggal kita kalikan 10%. Jadi 700 mili. Coba itu. Berat badan 70 kilo kali 10 menjadi 700 mili. Kemudian dibagi separuhnya 50%, maka akan ketemu 300 mili. Nah, ini juga bisa jadi rumusan untuk pengeluaran darah kotornya, Bu. Nah, ini salah satunya apa? Tipe-tipe nanti teknik yang ekstrim tadi, Pak. Kondisi orang ketika dikatakan UGD, emergensi darurat, orang dewasa, orang tua itu ketika terjadi pendarahan mencapai 1 liter, itu dikatakan emergensi UGD. Kalau remaja itu 500 mili dikatakan UGD. Kalau balita itu 150. Nah, pasien terapi al-fasdu ini kan rata-rata kan dewasa. Dikatakan UGD ketika terjadi orang itu pendarahan 1 liter. Kasus fakta di lapangan kan orang donor darahnya 350. Berarti apa? Yang tadi dianggap emergensi itu terjadi pendarahan 1 liter. Ketika orang itu terjadi pengeluaran darah 350, berarti kan toleransi keamanannya kan masih tinggi, Pak. Maka ketika kita melihat rumusan tadi, sebenarnya apa? Ketika kita melihat orang itu berat badannya 70 kilo, kemudian kita hitung dengan dikalikan 10, berarti kan 700 mili kita gitu. Itu diambil separuhnya 350 itu masih bisa, Pak, sebenarnya. Masih aman cara hitung-hitungan rumus. Pak, jadi orang dewasa itu 700 liter darahnya. Orang dewasa itu isi darahnya 5 sampai 6 liter, Bu. Iya. 5 sampai 6 liter orang dewasa. Nah, secara ilmu medis yang pernah saya dapatkan itu kan dikatakan emergensi bahaya itu kalau terjadi pendarahan 1 liter. Pada kasus donor darah itu hanya 350. Berarti toleransi dikatakan dari emergensinya kan masih aman, masih cukup aman ini kan. Nah, tindakan terapi al-fasdu rata-rata 250, berarti semakin aman lagi. Fakta di lapangan saya temukan pada kasus tensi rendah, tensi normal, tensi tinggi kan masih di bawahnya itu lagi terus. Nah, semakin aman. Nah, keilmuan seperti ini akan menjadi apa? Ketika kita tahu, yang menjadikan diri kita itu tenang, lalu sehingga bisa memberi jawaban kepada pasien nanti ketika fasdu darahnya banyak kayak gitu, apa enggak habis, apa enggak nanti lemas dan sebagainya. Insya Allah tidak, karena semuanya berdasarkan keilmuan. Itu rumusan tadi, itu untuk catatan. Nah, berjalannya waktu Bapak Ibu, ini saya sampaikan dalam panjenengan dari teknik pengambilan dengan tahapan-tahapan tadi itu ada kekurangan, ada kelebihannya, Pak. Dan saya pernah mencoba karena dulu saya belajar itu dengan teknik normal, tensi normal, tensi rendah, ngambilnya 250 awalnya itu. Ya saya coba seperti itu. Kemudian
saya ketemu terapis lain ngambilnya berapa? Minimal malah 650 dan bisa sampai 350 sampai 400. Itu ada teknik yang lain itu. Tensi rendah saja itu minimal ngambilnya 250, Pak. Kemudian yang tensi tinggi dengan berat badan kurang lebih 70 sampai 80 itu bisa di angka 350 sampai 400 minimal. Di sini apa? Ada kekurangan, ada kelebihannya. Dan nanti ya kesannya ketika kita saklek dengan teknik cara pengeluaran seperti itu, nanti ketemu orang-orang yang kritis dan sebagainya, ketika tidak pas dengan pengeluarannya sehingga dia kapok dan berkesan akan fast jelek. Jadi kelebihannya ketika kita bisa menentukan orang ini diambil dengan dosis tinggi, itu reaksi dirasakan itu ya luar biasa. Seperti orang lapar, kita dikasih porsi makanan yang pas atau yang kenyang itu enak banget itu. Pas lapar-lapar dapat porsi yang enak dan volumenya juga pas, itu nikmatnya luar biasa. Tapi salahnya apa? Nanti ketika orang itu lapar, daya tampung pencernaannya tidak cukup untuk menampung porsi yang besar tentu Pak, kelakar nanti Pak. Dan itu pernah saya cobakan ke pasien saya. Jadi ketika saya menterapi jamaah, yang saya sering menerapkan dengan takaran yang sudah saya sampaikan tadi, itu ya aman Pak. Saya coba ngetes teman terapis dengan tipe pengeluaran yang ekstrim Pak. Kebetulan waktu itu apa? Saya sedang tidak fit sehingga jadwal saya terapi fast di jamaah saya nggak bisa kan? Saya minta tolong ke teman yang punya karakter ngambilnya banyak Pak. Nah setelah sebulan ya pada komplain, Mas kemarin kan yang terapi bukan jenengan tau kan seperti itu. Saya tuh habis di fast hampir satu cawang itu hampir penuh. Nah, dia 2-3 hari itu kelengar. Seperti habis olahraga ngiteri lapangan itu. Ya orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Tapi nanti kesannya itu ya tadi tidak berdasarkan dengan analisa-analisa itu ya kesan al-fadl jadi nggak baik. Ternyata benar. Dengan ilmu diagnosa yang saya pelajari, saya terapkan sehingga apa? Ketika sembarangan di dalam melakukan terapi al-fadl dengan dosis bahasanya itu yang ekstrim ataupun tidak sesuai dengan ilmu diagnosa jadi masalah. Bahkan ada yang dia belajar ilmu al-fadl tanpa background terapis, gurunya itu mengajarkan setiap mengambil terapi al-fadl langsung 2 tangan Pak. Padahal dia usianya sudah lanjut, berat badannya juga nggak berat kayak dia, ngambilnya langsung 2 tangan menjauhkan terus Pak. Seperti itu. Nah disinilah yang kadang apa? Menjadi koreksi bagi kita bagaimana melakukan tindakan terapi dengan ilmu yang benar dan baik yang nanti justru akan semakin terlihat manfaatnya lebih baik lagi. Oke. Jadi dari dosis-dosis yang ekstrim tadi itu sudah saya jalani sehingga menjadi satu kesimpulan. Kemudian teknik yang setiap pengambilan Pak, ini di lapangan gitu terus gitu, itu ya selalu ngambilnya itu cuma sedikit terus Pak. Ada juga seperti itu. Jadi pasien kalau yang tensinya rendah atau normal, dia ngambilnya apa? Cuma 50 mili Pak.
Nah, kalau 50 mili, nanti kalau diambil setiap minggu, setiap pekan, itu totalnya 1 bulan kan cuma 200 mili, Pak. Ini sangat aman sekali. Kemudian bagi pasien juga tenang, bagi terapis juga tidak kepikiran, Pak. Karena apa? Dosisnya rendah. Tapi kelemahannya apa di sini? Itu pasien tidak bisa langsung merasakan sensasi perubahan yang signifikan. Gitu. Tapi keuntungannya apa? Pasien tidak kapok karena orang langsung biliar, orang langsung lemes, lebih enjoy. Tapi terapisnya untuk Pak, pasien sebulan bisa datang 4 kali. Saya itu. Iya, begitu. Ini ada triknya kayak gitu juga. Tergantung selera kita. Gitu. Jadi pasien itu mau diambil sebulan mau 4 kali, mau 2 kali atau mau sekali bisa sebenarnya. Nah, itu nanti pilih panjenengan. Ilmu sudah saya sampaikan nih. Nah, nanti ini yang paling aman, Bu. Jadi semua teknik tadi harus dikuasai, dipahami, ya. Kemudian sekarang saya ngambilnya, tidak berdasarkan itu semua amalan, tapi berdasarkan sudah enak atau belum. Nah, itu Pak. Jadi sekarang kalau saya menterapi pasien, saya tanya sudah enak atau belum, tapi dengan catatan tadi apa? Ketika dia tensinya rendah, batasan maksimalnya yang tadi itu Pak. Tinggal duluan yang mana? Duluan enaknya atau nanti dia enak pas pada fase volume yang kita kendaki.